إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lagi-lagi bersyukur karena tanpa terasa kita sudah masuki puasa yang ke-11. Berarti sudah masuki periode yang kedua. Di tengah-tengah masyarakat kita sering diterangkan bahwa puasa itu terbagi 3 fase atau 3 periode. Fase pertama 10 malam pertama atau 10 hari pertama disebut dengan fase maghfirah, ampunan. Baru kemudian 10 berikutnya adalah rahmah. Dan nanti 10 terakhir disebut dengan ikun minan nar, terbebas dari azab api neraka. Nah, jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan surat yang ke-81 kita, surat At-Takwir. Pada subuh kemarin kita sudah membaca dan membahas ayat 1 sampai 10. Dan semalam kita ada ceramah tamu Ustaz Abbasi berbicara tentang masalah rohani Ramadan. Dan makanya pada kesempatan pagi ini baru kita teruskan surat At-Takwir ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Dan ini hanya sampai 29. Insya Allah sebentar petang kita akan selesaikan surat At-Takwir bagian terakhir. Jemaah sekalian, bersama kita sudah ada Ustazuna Wahyudin sudah ada. Ustaz Wahyudin sudah ada ya. Karena Ustaz kita, Ustaz Wahyudin B. Wahid sudah bersama dengan kita. Kita minta dengan segala hormat kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran surat 81. Jadi Bapak Ibu yang ingin buka Al-Qurannya, suratnya 81, nama suratnya At-Takwir, ayatnya 11 sampai 20. Baiklah Bapak sekalian, kita masuk ke screen melihat kitab suci Al-Quran kita. Yang mau ikut yang di screen silakan. Seraya mempersilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Wahyudin B. Wahid. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustadz. Syukran Ustadz. Jelas ya Bu ya, Bapak? Ya. Alhamdulillah. Jelas. Assalamualaikum kullukum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan tadarus kita dan bacaan Al-Quran kita pada subuh hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza as-samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal zahimu su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum
ما أحضرت علمت علمت نفس نفس ما أحضرت أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس الكنس والليل إذا عسعس والليل والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم زد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wajil faraj Ustaz. Saya kembalikan Ustaz. Terima kasih banyak kita haturkan kepada Ustazuna Ustaz Wahyudin Wahid. Semoga Allah SWT mengirim malaikat yang bersaf-saf di rumah beliau sampai kepada arasy Allah SWT. Seraya Allah menyebut nama dan orang tuanya di hadapan majelis para malaikat. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ikut membacakan ayat-ayat suci Al-Quran menjadi wasilah bagi Bapak Ibu semuanya yang sakit diberikan kesembuhan, yang sempit rezekinya dilapangkan rezekinya, yang ada masalah diangkat masalahnya, yang hatinya masih sempit supaya dilapangkan hatinya, dan yang membesarkan anak-anaknya, semoga anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak yang sangat berbahagia, kita akan teruskan surat yang ke-80 ini. Surat At-Takwir. At-Takwir artinya menggulung. Makanya background kita itu adalah menggulung. Itu adalah roll film yang dulu digulung. Kehidupan ini seperti roll film itu digulung. Begitu dia dibuka, maka dia berpindah dari satu gulungan ke gulungan yang lain. Dan pada saatnya nanti semuanya akan berakhir, akan selesai. Kalau gulungan itu sudah habis, maka kemudian habislah film itu. Kehidupan ibarat itu juga. Turunnya surat ini adalah di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 29 ayat. Tadi kita sudah baca ayat 11 sampai 20. Insyaallah sebentar petang kita akan baca sampai ayat 29, 21 sampai 29. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk, informasi bahwa kalau hari Minggu seperti ini, hari Ahad,
saya ada acara jam 7 pagi persis. Jadi insya Allah nanti kita akan selesaikan acara kita ini pas setengah 7. Karena juga yang jam 7 itu adalah online juga. Jadi jemaah sekalian, kita jam setengah 7, jam 6.30 insya Allah kita sudah selesai. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Jemaah sekalian, jadi terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-9 dan 10, di mana pada saat itu mushaf kita, suhuf kita, khusyirat, dibuka. Jadi pada saat itu buku-buku kita semuanya, buku catatan kita dibuka. Dan ibarat kaca pembesar, semuanya akan kelihatan dengan jelas. Kalau kita membuka handphone kita, biasanya kalau ada gambar kaca pembesar, itu bermakna searching, mencari. Kenapa? Karena dengan tanda kaca pembesar kita memperjelas semuanya. Nah, kurang lebih begitulah nanti di akhirat, tidak ada satu amalan kita yang tidak jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amal perbuatan kita akan tercatat di sana. Al-Quran mengatakan bahwa sekecil zarah saja akan kita lihat, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Terakhir Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bi'ayyi dzambin qutilat, yaitu ini pertanyaan berkenaan dengan bayi-bayi yang dibunuh. Dalam Al-Quran dikatakan wa idzal ma'udatu suhilat, dan apabila bayi-bayi ditanya bi'ayyi dzambin qutilat, atas dosa apakah dia dibunuh? Apa masalahnya dia tiba-tiba dibunuh oleh orang tuanya? Bahkan ada yang dibuang oleh orang tuanya. Jadi bi'ayyi dzambin qutilat. Kemudian wa idza suhufu nusyirat, bukan husyirat tapi nusyirat ya. Dan apabila suhuf, buku-buku catatan kita nusyirat, sudah disebarkan, maksudnya itu sudah digelar semuanya, sudah dihamparkan semuanya sehingga tidak lagi ada yang tersisa. Yaitu wa idza suhufu nusyirat, apabila suhuf, kita sudah terangkan suhuf ini 3 macam dalam Al-Quran. Ada suhuf dalam pengertian fitrah kita, ada suhuf dalam pengertian Al-Quran, dan ada suhuf dalam pengertian catatan amal kita. Kita aslinya adalah membawa suhuf pada saat lahir, yaitu suhuf yang suci. Makanya cocok dengan suhuf yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena dua-duanya dari Allah. Fitrah kita adalah dari Allah, fitrat Allah, allati fatara nas 'alaiha, sedangkan suhuf dalam pengertian kitab suci juga diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya suhuf kita, buku catatan kita kembalikan kepada Allah nanti juga dalam keadaan suci bersih. Nah, pada saat itu ketahuanlah mana yang suhufnya kembali kepada Allah dalam keadaan sudah ternodai, itu sudah kotor. Kemudian sekarang adalah ayat baru. Ilustrasinya adalah gunung meletus, karena nanti bumi akan dihancurkan. Wa idzas sama'u kusyitat, dan apabila langit kusyitat, dibuka tabirnya. Kata-kata idzas sama'u kusyitat, dibuka tabirnya, artinya manusia sudah tembus pandang pada saat itu. Apa sebabnya? Karena begitu kita meninggalkan alam dunia ini, maka seluruh pandangan kita tentang alam dunia itu berubah tiba-tiba menjadi alam bukan dunia. Istilahnya kalau alam dunia ini adalah alam ruang dan waktu, yang namanya adalah ruang dan waktu, selalu ada jarak dan selalu ada masa. Nah, pada saat kita bangkit di sana, kita tidak ada jarak dan tidak ada masa. Mungkin kita bertanya, mungkinkah ada kehidupan pada alam yang tidak ada ruang dan waktunya? Jawabannya sangat mungkin, baik secara rasional ataupun secara faktual. Secara rasional artinya apa? Secara rasional artinya bahwa dalam kehidupan kita ini banyak fakta-fakta, banyak kejadian-kejadian yang ada pada diri kita yang sebetulnya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Contohnya kesadaran kita. Kesadaran kita itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga kita yang ada sekarang bisa menyadari apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita bisa menyadari apa yang terjadi pada saat Nabi wafat, sekitar 1400 tahun yang lalu. Bahkan kita bisa menyadari bagaimana alam semesta terbentuk
Jadi kesadaran ini kalau terikat ruang dan waktu tentu tidak bisa keluar dari masa sekarang. Kita seperti hewan-hewan. Hewan-hewan itu tidak bisa keluar dari masa sekarang. Makanya hewan-hewan pasti tidak bisa mengetahui siapa orang tuanya. Tidak bisa mengetahui bin dan bintinya. Apalagi sampai 7, 8, 10 lapis ke atas, itu tidak mungkin. Yang bisa mengetahui nasabnya sampai berlapis-lapis ke atas hanya manusia. Kenapa? Karena kesadaran di luar ruang waktunya itulah yang bisa menjangkau masa lalu dan masa depan. Karena manusia memiliki kesadaran tentang masa depan, maka kemudian manusia bisa menyusun rencana-rencana. Kenapa? Karena kesadaran itu juga melampaui ruang dan waktu. Nah, jemaah sekalian, pada saat itu langit dalam pengertian alam ruang waktu, alam bukan ruang waktu, itu kusyitat, dibuka tabirnya. Jadi sekarang yang mentabiri kita apa? Yaitu alam ruang waktu. Dan itu terkait dengan panca indera kita. Yang kedua ada faktanya, tadi adalah ilmunya, rasionalitasnya. Ada faktanya. Faktanya ialah kalau kita bermimpi, kita melihat sesuatu dalam mimpi kita. Nah, kalau kita berpikir ruang dan waktu, tentu tidak mungkin kita bermimpi. Kenapa? Karena secara ruang waktu kita berada di kamar dalam keadaan lampu mati, gelap. Tapi begitu kita bermimpi kok kelihatan ada siang, ada lampu, dan kita ada kehidupan di sana. Kita berbicara, kadang kita bermimpi buruk dikejar harimau misalnya, padahal kita ada di kamar. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada fakta itu tentu tidak dilihat dari panca indera, karena kalau panca indera ya ruang waktu namanya. Kemudian wa idzal jahimu su'irat. Jadi setelah alam dunia sudah tidak ada, maka terbukalah tabir-tabir yang menutupi alam samawi, alam langit. Maka kemudian pada saat itu wa idzal jahimu su'irat. Jemaah sekalian, kita perlu mencatat kata-kata su'irat ini. Wa idzal jahimu su'irat. Karena nanti kalau berikutnya ini adalah wa idzal jannatu uzlifat, menggunakan kata uzlifat. Kalau jahim su'irat. Kalau nanti al jannah uzlifat. Apa bedanya? Kalau su'irat itu artinya dinyalakan. Kalau dinyalakan kan berarti tadinya tidak menyala. Jadi pertanyaannya ialah bahwa neraka itu tidak dari awal diciptakan Allah. Jadi neraka tidak dari awal diciptakan Allah SWT. Neraka itu kita yang pesan. Jadi neraka itu kita yang order kepada Allah. Jadi ibarat kita pergi ke suatu kota, kita order tempat tinggal, hotel, penginapan. Maka kemudian pada sampai di sana kita disiapkan kamarnya. Di kamar itu, di hotel itu kita yang pesan. Kita mau pergi ke Singapura, ke Malaysia, atau Malaysia, Singapura, mau pergi ke Jakarta atau ke Surabaya, pesan hotel, maka sampai nanti di sana sebetulnya bukan hotelnya yang menyiapkan, tapi hotel itu hanya memenuhi order yang masuk dari yang bersangkutan. Nah, kurang lebih begitulah juga dengan akhirat berkaitan dengan neraka jahanam. Karena dikatakan wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila al-jahim, neraka jahim itu su'irat, dinyalakan. Kan menunjukkan tadinya tidak dinyalakan. Jadi yang menyalakan itu adalah kita sendiri, kita yang order untuk dinyalakan. Kita yang pesan untuk dinyalakan. Kalau bukan karena pesanan kita, ya tidak akan dinyalakan neraka itu berdasarkan ayat ini. Jadi jemaah sekalian, ini yang harus kita camkan baik-baik. Bahwa neraka itu kita yang order, kita yang pesan dari dunia. Ya. Wa idzal jahimu su'irat. Kita yang pesan dari dunia neraka jahanam ini. Ya. Lalu kemudian surga. Ya, kita lihat. Ini adalah gambaran surga di dunia, yaitu taman yang indah. Di kiri kanan kita menyaksikan pohon-pohon yang hijau, lalu kemudian air mengalir tanpa henti-henti. Di dunia saja pemandangan seperti ini adalah sangat menyejukkan, dan ini menjadi objek wisata. Mayoritas orang itu kalau berwisata pasti mencari tempat yang seperti ini, camping di sana, pergi beberapa hari di sana. Jarang sekali kita dengarkan orang berwisata ke tengah padang pasir. Biasanya kalau ke tengah padang pasir itu adalah rally biasanya, perlombaan mobil atau kereta. Nah, sedangkan kalau berkenaan dengan camping untuk menghilangkan stres,
untuk membuat menghirup udara sejuk, maka kemudian orang pergi ke tempat-tempat seperti ini. Nah, ingat tadi waizal jahimu suirat, waizal jahimu tadi suirat. Kalau yang sekarang ini waizal jannatu uzlifat. Dan apabila jannah surga uzlifat didekatkan. Coba bandingkan Pak Bu sekalian antara yang tadi ini, ya. Antara yang tadi nih, mana tadi nih? Ya. Pindah ke sini. Ya, kita antara yang tadi nih, ya. Waizal jahimu suirat ini. Baru kemudian yang ini. Ya. Waizal jannatu uzlifat. Beda kan? Ya. Ini terjemahnya juga beda. Ini adalah suirat adalah dinyalakan, sedangkan yang ini adalah uzlifat didekatkan. Jadi yang ini adalah didekatkan. Uzlifat. Secara bahasa kita tahu yang namanya uzlifat itu sudah ada. Cuma didekatkan, diberikan. Kalau dinyalakan, teori menyala itu tadinya tidak menyala. Nanti pada saatnya dinyalakan. Jadi artinya neraka atau api itu hakikatnya api hukuman tidak ada di sisi Allah sebetulnya sekarang. Kenapa tuh kemudian ada nanti setelah kita kiamat? Ya karena kita yang order tadinya, kita yang pesan. Sedangkan kalau surga tidak didekatkan, kata didekatkan itu sudah ada Pak Bos sekalian. Jadi kalau kita minta bawa air itu ke sini dekat ke saya kan berarti airnya sudah ada. Ya, kita lihat ada air cuma jauh di sana. Nah, tadinya surga itu kan kita lihat jauh karena kita di dunia dan surga di akhirat. Nah pada saat kita meninggal dunia otomatis bagi mereka yang cikal bakalnya masuk surga akan didekatkan. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila jannah, surga uzlifat didekatkan. Jadi ingat kata-kata uzlifat didekatkan. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa yang ada secara hakiki di samping Allah itu adalah surga. Karena surga bisa diartikan sebagai keadaan yang paling menyenangkan berada di samping kekasih. Allah menciptakan seluruh manusia itu jiwanya adalah merindukan dirinya. Dan karenanya kekasih yang paling sejati adalah Allah. Dan Allah lah yang aslinya tidak pernah kita bisa berpisah. Walaupun kita merasa berpisah dengannya, tapi Allah tidak pernah berpisah dengan kita. Karena begitu Allah berpisah dengan kita, otomatis kita masuk dalam ketiadaan. Karena siapa saja yang ada, itu disertai oleh keberadaan Allah di sana. Karena Allah lah yang mempunyai ada yang hakiki, yang asli. Sedangkan yang lain itu aslinya tidak ada. Dia ada karena diadakan oleh Allah Rabbul Alamin. Dengan demikian, hakikatnya manusia itu adalah selalu bersama dengan Allah SWT, baik disadari atau tidak disadari. Ya. Ketika menyadari keberadaannya bersama dengan Allah, maka pada saat itulah muncullah di dunia perasaan tenang, sejuk, seperti tadi di pegunungan, di dekat air, sejuk. Walaupun musim panas, musim summer yang sangat tinggi, tetapi kalau kita ada di pegunungan dan kemudian di dekat mata air yang tidak pernah kering, itu tidak berasa summernya, tidak berasa musim keringnya. Ya. Oleh sebab itulah di dunia ini ada daerah-daerah tertentu yang tidak pernah sebetulnya merasakan summer dalam pengertian panas, yaitu di puncak-puncak gunung yang ada es abadinya, seperti di Himalaya, Puncak Jaya Wijaya sana di Papua. Selama-lamanya di sana ada salju, ada es. Nah, di sana tidak pernah merasakan summer sebetulnya. Apa sebabnya? Karena selalu sejuk, selalu dingin, selalu segar udaranya. Nah, aslinya di sisi Allah seperti itu. Jadi Al-Jannah ini adalah di sisi Allah, sedangkan Al-Jahim jauh dari Allah SWT. Jadi Al-Jannah itu adalah dekat dengan Allah, karena di dunia dia merindukannya, kerinduan itu dibalas dengan kehidupan yang nikmat, namanya Jannah, sedangkan ketidakrinduan dibalas dengan apa yang disebut dengan Al-Jahim. Al-Jahim itu kalau kita terjemahkan adalah penderitaan. Nama lainnya An-Nar, api, tapi yang paling sering digunakan juga adalah Al-Jahim. Jahim itu adalah penderitaan. Ya, penderitaan yang sangat keras. Jadi wa idzal jannatu uzlifat. Jadi pada saat itu surga didekatkan.
alimat nafsun ma'ahdarat. Nah, pada saat itu setiap jiwa sudah mengetahui. Karena kan di sini katakan ahdarat. Ahdar itu manusia mengetahui tubuhnya. Jadi manusia sudah mengetahui ma'ahdarat, apa yang telah dikerjakannya di dunia, yaitu sekarang sudah menjadi bagian daripada tubuhnya. Sebelumnya kita katakan waizan nufusu zuwijat, karena ada di atas tuh. Waizan nufusu zuwijat. Dan apabila nafs itu jiwa-jiwa zuwijat dipasangkan kembali. Dipasangkan dengan apa? Dengan tubuhnya. Tubuhnya bukan dari tanah lagi, bukan dari lumpur hitam diberi bentuk, tetapi dari amal-amal perbuatannya. Maka dikatakan ahdarat. Apa yang dihadirkan? Ya amal perbuatan kita. Yang ketika di dunia itu berbentuk nilai, bahasa awamnya pahala, maka pahala-pahala itu ataukah nilai-nilai itu yang kita dapatkan dulu di dunia, maka kemudian dipasangkan dengan jiwa kita. Maka pada saat itu setiap jiwa, setiap diri mengetahui dirinya, bentuknya seperti apa, penampilannya seperti apa. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, tugas daripada agama dan terutama puasa kita adalah mengedukasi, mendidik jiwa kita agar jiwa kita itu adalah bagaikan taman surga. Bagaimana caranya agar nafs kita bagaikan taman surga? Gampang. Kita hadirkan Allah di sana. Karena hadir Allah di sana, otomatis seluruh makhluk sebetulnya hadir. Karena pernah kita sampaikan bahwa Allah itu tak pernah berpisah dengan makhluknya. Jadi ketika Allah hadir pada jiwa kita, otomatis seluruh makhluknya juga ikut hadir dalam tanda petik. Itulah sebabnya Nabi Muhammad kita, karena yang hadir pada jiwanya hanya Allah, disebut dengan rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena begitu Allah hadir pada jiwa kita, otomatis seluruh alam. Kenapa? Tadi kita sudah sampaikan, tidak ada yang ada kecuali pasti bersama dengan yang maha ada. Karena tidak ada yang ada memiliki kesejatian ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hakikat segala sesuatu selain Allah adalah tidak ada sampai Allah mengadakannya, dan selama dia ada berarti Allah yang maha ada selalu bersama dengan keberadaan. Maka pada saat itu alimat nafsu ma'ahdarat. Setiap nafs, setiap jiwa mengetahui amal perbuatannya di dunia. Secara bahasa Pak sekalian ini ahdarat ini dihadirkan, ini yang benar terjemahnya ini. Terjemahan harfiah adalah ini, kalau ini adalah terjemah maknawi namanya ini. Maknawinya dikerjakan. Itu amal perbuatan. Ahdarat bahasa Indonesia, bahasa Melayu hadara. Ya, hadara yahduru, hadir. Menghadirkan tambah hamzah di depannya, ahdara. Jadilah bentuk 4. Jadi tadinya cuma 3 nih, hadara. Jadi kalau ada yang saya tanya, mana sih ya? Hadir. Nah, itu dari kata hadara, hadir. Kalau menghadirkan tambah hamzah, ahdara, menghadirkan. Ya, jadi sama dengan akhraja mengeluarkan. Hadara menghadirkan. Jadi apa dihadirkan? Pada saat itu amal-amal perbuatan manusia di dunia dihadirkan melekat tak terpisahkan pada jiwanya, sehingga sekarang manusia di alam barzah sana, di alam akhirat sana sudah mendapatkan kembali postur-postur tubuhnya. Cuma karena dari amal, ya tidak kasar seperti sekarang. Tidak kasar, artinya tidak kasar itu tidak tidak berdarah kalau dia digores seperti itu. Tidak sakit-sakitan kalau kurang makan gizi misalnya seperti itu. Kalau di dunia kan begitu. Kalau di sana tidak ada hubungannya lagi dengan gizi-gizian. Kenapa? Karena alam sana tadi sudah selesai masanya alam ruang waktu. Alam ruang waktu itu diantara kandungannya seperti fisik kita. Tanah, lumpur, air, udara, itu adalah di alam ruang waktu di alam dunia ini. Nah, ketika kita masuk ke alam sana, maka kebutuhan nafs kita bukan di situ lagi. Kebutuhan fisik kita bukan di situ lagi. Nah, karena tidak ada lagi penilaian amal di sana, maka apa yang kita kerjakan di dunia, ketika dihadirkan pada jiwa kita, pada nafs kita, maka akan terjadi selama-lamanya. Tidak akan berubah lagi, kecuali kalau kita bisa kembali ke dunia, baru beramal lagi. Tetapi itu tidak mungkin. Allah sudah mengatakan, tidak mungkin orang berbalik ke dunia lagi. Wa idza jaa ajaluha, apabila sudah datang ajal seseorang, la yastakbibuna sa'atan wala yastakhirun, tidak bisa mempercepat dan tidak bisa memperlambat.
Jadi la yastaqdimun, la yastakhirun. Tidak bisa mempercepat dan tidak bisa memperlambat. Tidak bisa mengawalkan, tidak bisa mengakhirkan. Seperti itu. Apabila sudah datang. Dan kalau kita sudah mati, ya tidak bisa lagi balik ke dunia. Maka kesempatan satu-satunya bagi kita untuk menciptakan hadir-hadir pada jiwa kita adalah di dunia, Bapak Ibu sekalian. Kemarin kalau tidak salah, Ibu Samsa bertanya tentang surat Al-Isra ayat 7. Di situ dikatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian itu berbuat baik, maka perbuatan baik itu kembali kepada diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian berbuat buruk, ya keburukan itu kembali kepada diri kalian sendiri. Jadi in ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat ihsan, baik, ya kebaikan itu kembali kepada diri. Artinya apa? Menjadi nafs nantinya di sini. Menjadi apa? Menjadi tubuhnya nafs. Ya. Kan kata-kata itu in ahsantum li anfus. Anfus itu adalah nafs. Ya. Sebaliknya wa in asatum, kalau berbuat buruk, falaha, ya kembali ke nafs juga. Jadi semua perbuatan kita akan tercermin, terjelma pada nafs kita. Makanya pada saat itu orang sudah mengetahui hakikat dirinya pada saat itu. Alimat nafsun ma'ahdarat. Pada saat itu manusia ataukah diri-diri manusia, jiwa-jiwa manusia sudah mengetahui jenis, tingkatan, kualitas amal perbuatannya dulu di dunia. Karena semuanya dihadirkan melekat pada jiwanya, seperti mana kita sekarang tubuh kita melekat tak terpisahkan dengan jiwa kita. Ini adalah ilustrasi bintang-bintang. Jadi ada bintang-bintang yang terang sekali. Ada di angkasa itu ada gugusan bintang-bintang. Dan gugusan bintang-bintang itu biasanya mengeluarkan cahaya yang sangat terang seperti ini. Kalau kita lihat di malam gelap gulita, ada biasan-biasan cahaya seperti yang kita saksikan seperti ini. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, alam semesta begitu luar biasa indah dan besarnya. Masa iya semuanya terjadi secara kebetulan? Kalau semuanya terjadi secara kebetulan, ya bukan kebetulan. Karena kalau kebetulan itu kan di luar order, di luar daripada tatanan, di luar keteraturan. Kalau teratur kan bukan kebetulan namanya. Kalau kita setiap hari pergi ke kantor, naik bis kota, jadi tidak ada perjanjian dengan siapa-siapa, tiba-tiba suatu saat kita berjumpa dengan misalnya sahabat kita dari Malaysia, pasti kita terkejut, kok tiba-tiba ada Tuan Haji Ahmad Osman di sana, begitu. Padahal dia aslinya tinggal di Malaysia, kok tiba-tiba ada di bus kota itu. Nah, itu namanya kebetulan, karena satu tinggal di Malaysia, satu tinggal di Jakarta, yang kedua dia tidak biasanya ada di Jakarta, kok tiba-tiba, itu kebetulan namanya. Itu 1/1 juta mungkin baru bisa terjadi kalau kebetulan. Jadi 1 dibanding dengan 1 juta kasus, 1 dibanding 1 juta kita mondar-mandir dari rumah ke kantor baru tiba-tiba ketemu. Itu namanya kebetulan. Tapi kalau sudah teratur seperti ini, masa disebut dengan kebetulan? Ya, jadi sebab itu pasti ini adalah sebuah keteraturan yang diciptakan oleh yang maha mengatur. Maha mengatur itu namanya Al-Mudabbir. Al-Mudabbir itu adalah yang maha mengatur. Dia yang mengatur semua urusan. Yudabbirul amrah minas sama. Dia mengatur seluruh urusan dari alam samawi. Fala uqsimu bil khunnas. Maka sungguh-sungguh, benar-benar, uqsimu, aku bersumpah, bil khunnas, demi bintang atau gugusan bintang. Tadi khunnas ini gugusan bintang-bintang. Dan gugusan itu Pak kelompok ya, grup bintang-bintang. Kalau Bapak Ibu malam hari pada saat gelap gulita tidak ada rembulan, lihat ke atas itu bintang-bintang ada yang bergrup-grup, berkelompok-kelompok. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang berkelompok-kelompok. Namanya gugus bintang-bintang. Para ahli perbintangan atau para ahli pelayaran yang jalan di laut ataupun di padang pasir, biasanya mereka tahu simbol-simbol daripada gugus-gugus bintang tersebut. Jadi fala uqsimu bil khunnas. Sungguh aku bersumpah demi gugusan bintang-bintang itu. Jadi artinya apa? Gugusan bintang-bintang itu
mempunyai fungsi. Apa fungsinya? Menggait kita di malam hari. Al-jawaril kunnas. Jawar itu beredar, jadi ini kata-kata beredar. Kemudian terbenam. Nah, jemaah sekalian, pada saat Al-Quran turun, teori astronomi yang masih diterima itu adalah bahwa bumi itu datar. Jadi pada saat Al-Quran turun itu, yang diterima teorinya adalah bumi itu datar dan bumi itu adalah pusat daripada alam semesta. Jadi pusat alam semesta. Bukan matahari. Kalau sekarang kan matahari itu adalah belakangan. Itu Galileo punya teori belakangan. Setelah abad Renaissance di Eropa. Tapi sebelum Renaissance di Eropa, itu teori astronomi yang dipakai adalah bahwa bumi itu datar dan bumi ini adalah pusat alam semesta. Ya, seperti itu. Bukan matahari. Belakangan kan baru diubah menjadi matahari. Jadi heliosentris. Kalau dulu tidak, bumi lah yang menjadi pusat segala-galanya. Yang kedua, pada saat itu orang belum berpikir ada orbit-orbit. Jadi sebelum adanya teori astronomi modern yang digagas sudah seperti oleh Galileo Galilei, Kepler dan sebagainya, maka belum ditemukan adanya orbit-orbit alam semesta, planet-planet. Tapi berdasarkan ayat ini ternyata disampaikan itu beredar, kan mengorbit sebetulnya. Ya. Karena dia mengorbit, maka terbenam? Apa artinya terbenam? Terbenam itu kan artinya bahwa kondisi kita terhadap bintang-bintang itu terjadi perubahan. Dan itu menunjukkan bumi berputar. Pada saat Al-Quran diturunkan, orang menemukan bahwa bumi berputar. Kenapa ya? Bumi tadi datar, tetap begitu. Jadi bumi tetap seperti itu, datar, dan bumi adalah pusat alam semesta. Bukan matahari yang menjadi pusatnya. Dan bumi adalah datar. Lalu dikatakan di sini al-jawaril kunnas. Bintang-bintang itu juga beredar. Beredar di mana? Pada garis orbitnya masing-masing. Pada wilayahnya masing-masing. Dan karena dia beredar dari sisi kita yang melihatnya di bumi, ya pasti terjadi terbenam. Kenapa? Karena beredar. Ya. Jadi jemaah sekalian berdasarkan Al-Quran ini, karena terjadi terbenam, itu menunjukkan beredar. Karena matahari terbenam setiap hari, sebetulnya ada yang berputar di sana. Ya, ada yang berputar. Yaitu bumi kita berputar terus-menerus, sehingga kemudian posisi kita terhadap matahari berubah-ubah. Pada saat posisi kita berada di belakang matahari, namanya malam. Ketika posisi kita berhadapan dengan matahari, namanya siang. Ya. Dan itu belum ditemukan pada saat itu jemaah sekalian. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan ini. Al-Jawar, dia beredar. Jadi terbit terbenamnya matahari karena beredarnya bumi pada sungguhnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, artinya bahwa Al-Quran itu melampaui pemikiran manusia. Dan bagaimana mungkin Al-Quran itu karangan seorang manusia yang datang dari padang pasir, yang dibesarkan di Mekah, yang tidak pernah terkenal dengan peradabannya, tidak masuk dalam ensiklopedia dan buku-buku sejarah, kok tiba-tiba lahir sosok manusia di sana yang bisa berbicara seperti ini. Berbicara tentang astronomi yang sangat canggih, yaitu gugusan bintang-bintang yang beredar, maksudnya semuanya bergerak pada sumbunya, dan karenanya lahirlah terbit dan terbenam. Ya. Ini adalah fenomena waktu pagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya fajar itu ada dua macam. Ada fajar kadhib dan ada fajar shadik. Jadi pada saat awal-awal itu baru kayak garis-garis muncul dari atas, dari bawah. Jadi awalnya ini kan sudah jelas namanya sudah shadik, sudah fajar shadik. Awalnya itu cuma berbentuk garis-garis ke atas ini kan, dari bawah. Kayak berkas-berkas cahaya. Nah, itu namanya fajar kadhib. Jadi dia berjalan begini. Dari bawah. Baru berbentuk kayak sinar-sinar berpancar dari bawah. Dari matahari di bawah. Nah, itu namanya sudah fajar awal. Nah, sekarang ini adalah fajar shadik karena sudah jelas. Mataharinya pasti sudah dekat sekali karena kita lihat sudah terang di sini. Nah, pada saat inilah sudah bisa dibedakan antara benang hitam dan benang putih. Al-Quran mengatakan
Makan dan minumlah sampai jelasnya perbedaan antara benang hitam dan benang putih. Kan berarti bahwa batas makan di bulan Ramadan itu sebetulnya sampai agak terang seperti ini, ataukah sedikit lah di bawah ini. Apa sebabnya? Karena dikatakan sampai jelas perbedaan antara benang hitam dan benang putih. Tapi bukan berarti salah kalau kita berhenti makan sejak jam 3 misalnya, nggak masalah sih. Tetapi maksudnya Al-Quran memerintahkan kita itu untuk bersahur, karena itu kan perintah kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil minal khaytil aswadi minal fajri. Ya. Jadi makan dan minumlah sampai jelas perbedaan antara benang hitam dan benang putih di waktu fajar. Jadi ada kata-kata al-fajar di sana. Ya, nah, kita lihat dari sini gimana sekali sebagai. Tapi kita tidak bicara secara spesifik di situ. Intinya adalah bahwa setelah berlalunya malam muncul fajar. Setelah berlalunya malam muncul fajar. Kebetulan lagi di dalam surat Al-Qadr yang nanti menjadi pembahasan pada saat malam-malam Lailatul Qadar itu, di sana ada kata-kata salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada fajar di sana. Nah, fajar itu artinya dua macam. Ada fajar alam, yaitu ketika gelap sudah pergi. Ingat, bintang-bintang tadi kita butuhkan pada saat gelap. Nah, begitu kemudian fajar datang, tentu bintang tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan matahari. Nah, satu alam. Yang kedua adalah bisa bermakna teologi, yaitu bahwa alam semesta ini adalah tadinya gelap, alam kehidupan kita ini adalah tadinya gelap, maka diutuslah Nabi, Rasul, dan imam-imam yang lain sebagai bintang-bintang, gugusan bintang-bintang, pedoman bagi kita. Tapi pada akhirnya, di ujung kehidupan dunia ini ada fajar yang akan datang. Yang merupakan tanda kalau sebentar lagi kehidupan alam ruang waktu akan selesai. Jadi fajar itu adalah jarak yang sudah sangat dekat dengan terbitnya matahari beneran. Terbitnya matahari beneran adalah ketika kita sudah meninggal dunia, dan terbitnya matahari fajar ini adalah pada saat akhir zaman, dan tokoh yang dinanti-nantikan itu kemudian datang. Itu namanya salamun hiya hatta matla'il fajr. Walaili idza as'as. Jadi apabila malam as'as berakhir. Jadi as'as ini artinya sudah habis masanya. Sudah selesai garis akhirnya sudah sampai. Walaili idza as'as berarti garis batas akhirnya sudah sampai. Baru kemudian wasubahi idza tanaffas. Ya, baru kemudian subuh. Idza tanaffas, apabila kemudian datang. Subuh itu adalah bagian daripada fajar. Ya, karena aslinya itu adalah fajar, tetapi kemudian ada bagian dari fajar, yaitu setelah fajarnya shadiq, maka muncullah waktu salat subuh. Kalau di dalam Al-Quran itu salat subuh justru disebut dengan salat fajar. Dalam surat Al-Isra ayat 78 Allah berfirman, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajri. Itu Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi itu adalah Qur'anal fajr, subuh maksudnya. Jadi apabila subuh iza tanafas, sudah menyingsing, sudah datang. Ya. Jadi subuh apabila sudah datang, tanafas. Ya. Jadi habis malam, subuh datang. Ya, subuh datang artinya itu adalah barzah antara malam dan siang. Ya. Jadi subuh itu adalah barzah, pembatas antara malam dan siang. Seperti mana kalau kita meninggal dunia masuk dalam barzah, itu adalah masa transisi dari alam dunia kepada alam akhirat. Jadi ada barzahnya dari malam menuju kepada siang. Jadi artinya kehidupan yang sesungguhnya di akhirat, karena itu adalah siang selama-lamanya, sedangkan dunia ini secara hakiki sebetulnya adalah malam selama-lamanya. Karena kita hidup di malam, maka kita butuh bintang-bintang, kita butuh nabi-nabi dan rasul-rasul, dan nabi-nabi dan rasul-rasul itu ada yang datang sendiri-sendiri, ada yang berbentuk ada yang berbentuk ada yang berbentuk gugusan-gugusan. Ya, jadi ada gugusan. Contoh misalnya ada nabi yang pada saatnya 3, seperti pada zamannya Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Syuaib,
dan juga disertai dengan Nabi Harun. Jadi pada saat itu 3. Pada saat Nabi Ibrahim itu juga ada 3. Nabi Ibrahim yang sudah sepuh, kemudian anaknya yang mulai beranjak remaja yaitu Ismail, dan yang satu lagi adalah Ishak. Jadi terkadang di masa waktu tertentu ada beberapa nabi dan rasul. Dan terkadang juga satu pada masanya, seperti pada masanya Nabi Muhammad kita cuma 1. Pada masanya Nabi Isa juga berdekatan itu 3, ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Nah, jadi itu kita sebut dengan gugusan bintang-bintang. Tetapi apabila subuh sudah datang, dan berarti bahwa sebentar lagi matahari akan tiba. Itulah sebabnya di dalam hadis-hadis dikatakan bahwa kalau kita bangkit di padang mahsyar, matahari itu adalah sedekat sejengkal dari kepala kita. Itu sebetulnya simbol perlambang bahwasanya kalau kita meninggal itu benar-benar baru terbit matahari kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini adalah malam yang gelap gulita. Kita butuh pemandu, kita butuh satu akal pikiran yang harus kita nyalakan. Yang kedua adalah ada Nabi dan Rasul yang mengajari kita untuk berjalan di malam hari ini. Kemudian tiba-tiba Al-Quran berbicara tentang Al-Quran lagi. Jadi coba di mana-mana orang baca Al-Quran, setelah dibaca dicium. Kenapa ya? Padahal Al-Quran kan cuma kertas biasa saja. Ini kebiasaan umat Islam di berbagai tempat, kecuali segelintir kecil yang tidak mencium Al-Quran. Tapi di mana-mana di dunia orang akan setelah baca Al-Quran ditutup baik-baik, rapi, baru kemudian setelah itu dicium. Ya. Apa sebabnya? Karena ini adalah wujud kerinduan kita kepada Allah SWT. Dan buku ini aslinya adalah kertas biasa saja. Kalau Bapak Ibu lihat, buku ini covernya cover biasa saja. Ini kertasnya kertas biasa saja. Tetapi setelah dituliskan ayat-ayat suci di atasnya, tiba-tiba menjadi dimuliakan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kertas saja dimuliakan setelah dituliskan ayat-ayat suci Al-Quran di sana, bagaimana pula dengan lisan-lisan Bapak Ibu semuanya yang ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bagaimana pula dengan jiwa-jiwa Bapak Ibu semuanya yang ikut memahami makna-makna daripada Al-Quran setelah kita tadabburi sedikit demi sedikit. Ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Jadi hu-nya di sini adalah kembali kepada Al-Quran. Innahu sungguhnya Al-Quran itu adalah laqaulu rasulin karim. Benar-benar merupakan perkataan daripada Rasul yang mulia. Jadi laqaulu rasulin karim, perkataan Rasul yang mulia siapa? Malaikat Jibril. Utusan Allah yang paling mulia yaitu Malaikat Jibril. Nah, artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita juga membaca apa yang pernah dibaca oleh Jibril. Kita membaca apa yang telah disampaikan Allah. Kita membaca apa yang telah dibaca oleh Nabi Muhammad kita. Kalau kita pergi ke Mekah, lalu kemudian kita sa'i, lalu kemudian disebut dengan syiar Allah, itu sa'i, inna safa wal marwata min syairillah, min syairillah. Karena di sana pernah Hajar berjalan. Jadi antara Safa Marwah itu adalah jejak-jejaknya Hajar. Jadi Hajar sebagai wanita suci yang telah berpijak di atas antara Safa Marwah menjadi syiar tempat itu, jemaah sekalian. Jadi Bapak bisa bayangkan bagaimana dengan lisan-lisan suara-suara Bapak Ibu sekalian yang selalu melepaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang ini sumber awalnya dari Allah, lalu diantar oleh malaikat Jibril yang mulia, Rasulul Karim, lalu kemudian sampai kepada Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Wujud, baru kemudian dituliskan di atas kertas-kertas atau di screen seperti ini. Innahu laqaulu rasulin karim. Itu adalah perkataan. Jadi apabila kita mengisi jiwa kita dengan Al-Quran, maka kita mengisi jiwa kita dengan kemuliaan. Kenapa Al-Quran dibawa oleh Rasul dan disebut karim? Ya karena yang dibawa adalah Al-Quran yang karim, yang mulia. Al-Quranul Karim. Al-Quran kan sebenarnya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dibawa oleh Rasulin Karim. Ya, Rasulul Karim. Kepada siapa? Kepada nabinya yang juga karim. Dari mana? Dari Allah yang juga karim. Ingat, dari Allah yang karim. Iqra wa rabbukal akram. Allah itu adalah yang paling karim.
Jadi ikra rabbuka lakram, menunjukkan ini semuanya adalah karena kemuliaan. Maka kalau kita banyak mengisi jiwa kita dengan Al-Quran, maka jiwa kita berubah menjadi kemuliaan. Dan ini adalah semacam arasnya Allah yang bisa kita lihat di bumi. Namanya aras itu bukan Allah, aras. Bait itu kan aras. Baitullah di muka bumi. Dan porosnya malaikat tadi bergerak dari Allah kepada bumi adalah melalui Baitullah ini, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zi quwatin inda zil arsy makin, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini juga kata-kata ini diungkapkan di surat An-Najm. Zi quwatin inda zil arsyil makin, memiliki kekuatan, yang kekuatan itu bukan miliknya sendiri, tapi inda, di sisi. Zi yang mempunyai. Siapa yang punya? Itu Allah. Mempunyai apa? Mempunyai aras. Yang punya aras kan Allah, bukan malaikatnya. Kalau malaikat memiliki kuwah. Zi quwatin, kekuatan. Di mana kekuatan itu? Inda, di sisi. Zi, zat yang mempunyai al-arsyil makin, aras yang makin itu berkedudukan tinggi dari kata makan. Jadi aras yang tinggi, yang kita simbolkan tadi dengan Ka'bah atau Baitullah di muka bumi ini. Jadi zil arsyil makin, memiliki aras yang tinggi. Jadi berdasarkan ayat-ayat tadi, ketika Allah mengutus Rasulun Karim datang ke bumi kepada kita, karena kita diundang oleh zil arsy makin. Untuk apa? Untuk sampai kepada arasnya, sebagaimana Nabi Muhammad kita pada saat Mi'raj diundang oleh Allah sampai kepada arasnya. Indah sidratil muntaha, indah jannatul ma'wa, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan dengan pembahasan kita hari ini, kita bisa lagi-lagi memahami bahwa untuk membuat jiwa kita lebih baik nanti di akhirat, karena tadi setiap jiwa nanti itu dihadirkan semua amal perbuatannya. Wa idzan nufusu itu ahdirat. Ya, jadi dihadirkan. Jadi semua amal-amal perbuatannya dihadirkan. Ya. Jadi setiap nafs-nafs dihadirkan pada dirinya. Nah, ternyata untuk membentuk diri yang membentuk amal-amal yang baik itu adalah dengan berpedomankan kepada Al-Quran. Karena atas dasar urutan itulah sehingga kok tiba-tiba muncul di sini Al-Quran yang dibawa oleh Rasul yang mulia. Karena apa? Ternyata karena Allah mengundang kita melalui itu untuk sampai kepada arasnya, karena di sisi itulah letaknya surga yang mulia. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian, kita yang hadir di tempat ini bisa mengarah ke sana. Walaupun kalau kita lihat banyak manusia yang tidak begitu peduli dengan itu, ada juga yang beribadah tapi yang penting menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, maka kita berharap dengan rajin mentadabburi Al-Quran, kita ingin lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kita ingin sampai kepada dasar yang sangat penting, yang disebut dengan takwil. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya masih ada sekitar 10 menit, dipersilakan. Mungkin di chatroom dulu ya Ustadz, ada 3 pertanyaan. Ya baik, kalau begitu kita ke chatroom aja Pak Bu ya. Jadi yang mau bertanya langsung insya Allah sebentar sore ya kita persilakan, kita chat dulu karena sudah ada. Ini adalah di chatroom. Yang pertama dari Sinta. Berkaitan dengan penjelasan ayat 14 tadi mengenai jika ada Allah di jiwa kita, maka seluruh makhluk hadir juga. Bagaimana dengan orang yang meyakini hanya kepada Allah lah dia bergantung? Dia merasa hanya Allah lah di jiwanya, bukan lewat perantara. Ya memang seperti itu. Maksudnya kita memang bergantung kepada Allah SWT dan kita tidak ada tempat bergantung lain. Cuma untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, ya kita harus melalui pengetahuan, ma'rifat namanya, yang dibawa tadi oleh malaikat yang mulia kepada Rasul yang mulia. Otomatis kita tidak bisa mengenal Allah dengan baik kalau tidak melalui Rasul yang mulia, begitu maksudnya. Tapi ujung-ujungnya kebergantungan hanya kepada Allah. Tawakal itu selalu kepada Allah. Selalu dikatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Begitu ayatnya di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau tawakal hanya kepada Allah, dan surat Al-Ikhlas juga mengatakan qul huwallahu ahad, Allahu samad.
Allah tempat bergantung, seperti itu. Kemudian berikutnya lagi dari Pak Masyhur, apakah perbuatan dosa yang telah diampuni tidak lagi tercatat dalam catatan amal dan dosa kita? Kita sampaikan bahwa semua perbuatan yang kita lakukan tercatat, cuma ada yang tidak dihukumkan nanti di akhirat. Ya. Kalau istilah pembukuannya di dunia namanya write off, sudah dihapuskan, tetapi tetap tercatat ada. Jadi ada jejaknya bahwa kita pernah melakukan ini dan itu, tetapi diampuni namanya, seperti itu. Makanya kita minta ampun, ya, supaya nanti di akhirat bukan dihapus tuh, tapi ditutup. Dan dalam Al-Quran itu bagus. Wa yukaffir ankum sayiatikum, menutupi daripada keburukan-keburukan kalian. Jadi ditutup, ya. Seperti contohnya gini, kalau kita menghapus menstabilobos, ya. Stabilobos ya, kalau di Indonesia, kalau di Malaysia, Singapura nggak tahu apa istilahnya. Kalau di Indonesia itu kalau kita menulis, baru kita mau menghapus pulpen, baru nulis lagi di atasnya itu dikasih stabilobos. Dikasih stabilo atau apa itu namanya tuh. Bukan nama yang putih tuh, apa namanya, lupa. Sudah lama tidak pakai begitu. Nah itu nanti kita tulis di atasnya, itu maksudnya di bawahnya tetap ada sih sebetulnya. Setelah kita tulis baru, di bawahnya sudah masih ada. Nah, seperti itulah juga. Karena dikatakan dalam Al-Quran, siapa saya melakukan perbuatan buruk sekecil zarah, pasti dia lihat. Ya, tetapi ada yang tidak dihadirkan. Jadi ada yang dilihat, ada yang dihadirkan pada tubuh kita. Nah, oleh sebab itulah, pentingnya kita di dunia ini memperbanyak istighfar. Di dalam Al-Quran diceritakan, kita dianjurkan untuk beristighfar sampai 70 atau 72 kali. Nabi Muhammad kita mencontohkan itu kepada kita, karena istighfar itu kita minta agar amal-amal perbuatan kita yang buruk itu jangan sampai ditampilkan nanti di akhirat. Terakhir dari Pak Burhan, kita ketahui Fir'aun memerintahkan anak-anak yang baru dilahirkan untuk dibunuh maksudnya. Namun ketika zaman jahiliyah Arab, apakah orang-orang Arab membunuh anak-anak perempuan mereka sebagai amalan biasa ketika itu? Ya, jadi jemaah sekalian, makanya dikatakan kasusnya Nabi Muhammad kita lebih berat daripada kasusnya Nabi Musa. Kalau pada zamannya Nabi Musa, itu adalah perintah raja untuk membunuh anak-anak laki-laki. Sedangkan kalau pada Arab jahiliyah itu bukan perintah raja, tetapi karena keyakinan mereka bahwa anak perempuan itu membawa sial. Nah, jadi bagi keyakinan Arab jahiliyah pada saat itu, anak yang membawa membawa keberkahan lah, kalau bahasa kita, membawa kemanfaatan, itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan hanya membawa sial, makanya dibunuh. Makanya tidak yang fa'umalun wala banun. Karena orang Arab jahiliyah percaya kalau yang membuat kuat mereka itu dua, harta dan anak laki-laki. Maka dikatakan dalam ayat itu, pada saat itu tidak bermanfaat lagi harta benda dan anak laki-laki. La yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi luar biasa Islam kita ini mereformasi sebuah sistem sosial yang benar-benar sangat menakutkan, di mana anak perempuan tidak dipandang sebagai manusia, tapi dilihat sebagai penghambat, sebagai mendatangkan malapetaka, tidak dapat waris, diperjualbelikan pada saat itu, bahkan bisa digadaikan dan sebagainya. Tiba-tiba datang Islam memberikan harkat dan martabat, seperti yang kita baca kemarin dalam surat An-Nisa, bahwa kalau laki-laki bekerja dia dapat bagian, perempuan bekerja juga dapat bagian, laki dan perempuan sama-sama mendapatkan waris. Luar biasa. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah sebuah emansipasi yang sesungguhnya, karena benar-benar merubah kebiasaan yang sudah berakar kuat pada saat itu menjadi tatanan baru. Itulah sebabnya banyak orang pada saat itu yang menentang Al-Quran. Kenapa? Karena bukan karena Al-Quran salah, tetapi akan mengganggu establishment mereka, mengganggu kenyamanan mereka, mengganggu kemapanan mereka pada saat itu. Mereka sudah terbiasa memiliki budak-budak yang banyak, tiba-tiba disuruh melepaskan budaknya pada saat setiap ada masalah, ada pelanggaran. Mereka sudah terbiasa menikahi istri sampai 30, 40, 50 dan diperjualbelikan, tiba-tiba disuruh batasi maksimal 4 saja, itu mereka marah luar biasa. Maka kemarahan mereka kepada Muhammad
bukan karena apa yang dibawa Muhammad itu adalah salah, keliru, tetapi bertentangan dengan kemapanan mereka selama ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas Masih bisa sedikit, Ustaz? perhatiannya. Oh, silakan Ustaz, satu saja ya, baru kita. Ya, syukur. Mohon maaf Ustaz, kalau masih ada waktu gitu di. Ya, silakan. Ya. Saya sedikit hanya ingin mendalami Ustaz penjelasan Ustaz Abbasi kemarin gitu Ustaz, terkait dengan apa aktivitas di bulan Ramadan ini, bahwa ju' dan atas itu amalan yang paling sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga meninggalkannya, melakukan aktivitas ju' dan syu'u itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, makan minum itu sesungguhnya menurut beliau itu kan aktivitas jiwa sesungguhnya gitu kan. Sehingga kenapa terlihat dari situ bahwa jiwa kita ini kan hanya mikirin itu gitu misalnya gitu kan, memikirin makan minum gitu. Jadi terlihat bahwa sesungguhnya apa jasmani kita ini, jasad kita ini sesungguhnya hanya alat gitu. Yang hakikat yang sebenarnya itu adalah aktivitas jiwa kita yang sesungguhnya gitu. Makanya orang-orang yang suka makan dan sebagainya sesungguhnya itu jauh dari Tuhan. Mohon pendalamannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi intinya Ramadan ini mengajarkan kepada kita, menyadarkan bahwa sebetulnya jiwa itu bisa sekali mengendalikan tubuh. Buktinya ketika jiwa berkata, saya tidak mau makan, benar-benar bisa tidak makan. Saya tidak mau minum, benar-benar bisa tidak minum. Saya tidak mau bercampur dengan istri suami saya, benar-benar bisa bercampur dengan tidak bercampur istri suaminya. Jadi artinya tubuh bisa dikendalikan oleh jiwa untuk diarahkan sesuai dengan petunjuk hudan lil muttaqin, untuk mencapai derajat takwa. Jadi itu intinya sih sebetulnya. Kalau kita tidak bisa memahami ini, berarti kita berpuasa hanya sekedar ritualistik saja, menggugurkan kewajiban. Dan kalau puasa kita seperti ini, Nabi mengatakan tidak akan dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Terima kasih banyak. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.